Hai, udah kangen belum Mas dongengin lagi? Kali ini Mas mau dongengin kamu cerita tentang kura-kura dan kelinci. Dengerin ya. Pinter ya. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah padang rumput yang luas dan hijau, hiduplah berbagai macam hewan. Di tempat itu, semua hewan hidup rukun, kecuali satu hal. Ada seekor kelinci yang sangat cepat berlari. Namun sayangnya, ia juga sangat sombong. Setiap hari, kelinci berlari ke sana kemari sambil tertawa mengejek hewan lainnya. Lihat aku, ujarnya. Aku adalah hewan tercepat di padang rumput ini. Tidak ada yang bisa menandingiku. Saat kelinci berlari, ia melihat kura-kura berjalan perlahan, selangkah demi selangkah. Kelinci pun tertawa terbahak-bahak. Kura-kura, kapan kamu sampai tujuanmu kalau jalannya lambat kayak gitu? Bahkan siput aja bisa lebih cepat daripada kamu. Kura-kura tidak marah. Ia berhenti sejenak, menatap kelinci, lalu berkata dengan tenang, "Aku memang lambat, tapi bukan berarti aku tidak bisa sampai." Kelinci pun makin tertawa. Kamu bercanda kan? Bagaimana kalau kita lomba saja, supaya semua tahu siapa yang paling hebat? Kura-kura terdiam sesaat. Lalu ia mengangguk. Baiklah, aku terima tantanganmu. Hewan-hewan lain yang mendengar percakapan itu langsung berkumpul. Mereka heran, namun juga penasaran. Seekor rubah tua yang bijak akhirnya menjadi juri perlombaan. Kita akan mulai dari batu besar ini ya, kata si rubah. Dan berakhir di bawah pohon besar di ujung padang. Semua hewan berdiri di sisi lintasan. Rubah mengangkat suaranya. Siap. Mulai. Kelinci langsung melesat seperti angin. Dalam sekejap, ia sudah jauh di depan. Sementara itu, kura-kura mulai jalan perlahan. Tidak cepat, tidak berhenti. Berjalan perlahan, satu langkah demi langkah yang lainnya. Kelinci menoleh ke belakang dan tertawa. Dia bahkan belum sampai setengah jalan. Karena merasa sangat unggul, kelinci berhenti di bawah pohon rindang. Aku mesti punya banyak waktu. Kura-kura itu tidak akan menyusulku. Ia pun berbaring di rumput yang sejuk. Angin berhembus pelan. Daun bergoyang lembut. Dan tak lama kemudian, kelinci tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura terus berjalan. Ia melihat kelinci tertidur di bawah pohon. Namun ia tidak berhenti. Satu langkah lagi.
Aku hanya perlu terus berjalan, gumamnya. Ia berjalan pelan, tenang, dan tanpa menyerah. Sedikit demi sedikit, kura-kura melewati pohon tempat kelinci tertidur. Tiba-tiba, kelinci terbangun. Ia terkejut saat melihat matahari sudah condong ke barat. Apa? Udah selama ini? Ia menoleh dan melihat kura-kura hampir sampai di garis akhir. Tidak mungkin, teriak kelinci. Ia langsung berlari secepat yang ia bisa. Lebih cepat dari sebelumnya. Namun, itu semua sudah terlambat. Tidak. Kura-kura melangkah melewati garis akhir. Semua hewan bersorak gembira. Yeay, selamat kura-kura, selamat kura-kura. Selamat kamu bisa memenangkan pertandingan ini. Sang rubah bijak mengangkat tangan dan berkata lantang. Pemenang lomba ini adalah kura-kura. Yeay. Kelinci pun hanya bisa duduk terdiam. Ia menundukkan kepala dan merasa sangat malu karena dia bisa dikalahkan oleh seekor kura-kura. Kelinci pun mendekati kura-kura dan berkata pelan, maaf ya, aku salah. Aku terlalu sombong dan meremehkanmu. Kura-kura tersenyum. Tidak apa-apa. Kecepatan memanglah penting. Tapi ketekunan dan kesungguhanlah yang membawa kita sampai. Sejak saat itu, sang kelinci tidak lagi menjadi sombong. Dan semua hewan belajar satu hal penting. Perlahan tapi pasti akan mengalahkan cepat namun ceroboh. Kesombongan bisa membuat kita kalah. Sementara ketekunan bisa membawa kemenangan. Selesai. Tapi lagian kelincinya aneh-aneh ya. Ngapain pergi tidur mentang-mentang cepet gitu. Kalau dia gak usah tidur aja bisa langsung finish itu. Terus makin sombong. Iya, kita kalau di Upin Ipin kelincinya tuh ini ya, disuruh tidur sama pohonnya nggak sih? Tidur loh gitu. Ya udah sekarang kamu yang tidur ya. Tidurlah. Makasih ya udah mau dengerin dongengnya Mas. Kalau mau atau ada request dongeng-dongeng lain yang mau dibacain, boleh komen di bawah ya. Atau mau horor boleh kalau mau horor. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng malam ini. Sampai jumpa di dongeng-dongeng lainnya di next episode ya. Bye-bye.